Unsil. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul walau harus secara daring di acara kali ini, dan sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat tamu undangan Ibu Hajah Alisustiana Mulyani selaku Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Yang terhormat Ketua Pelaksana Ngetes Saham Vol 1, yang terhormat Direktur Utama KSPM Unsil, dan yang terhormat untuk peserta para audiens semuanya. Perkenalkan di sini saya Dea Agatha dari Prodi Manajemen akan menemani teman-teman sebagai moderator di acara Ngetes Saham dengan tema cuan dan cermat berinvestasi saham di era pandemi. Oke, baik teman-teman, itu adalah perkenalannya. Di sini kita akan membahas mengenai saham, dan kenapa judulnya kita mengangkat judul Ngetes Saham? Karena pada dasarnya sekarang kan sudah banyak nih zamannya yang ngopi-ngopi seperti itu, banyak kedai kopi yang dibuka secara bersamaan di era-era pandemi ini. Nah, di sini kita memilih langkah yang berbeda dengan itu. Makanya kita mengambil kata ngeteh saham. Dan ngeteh ini bukan sekedar ngeteh, tapi ngeteh ini akan bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk masa depan kita, terutama dalam hal finansial. Oke, baik teman-teman. Di sini sebelum kita mulai ke pematerinya, di sini kita ada pemateri yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah mengikuti kita dari awal, mungkin teman-teman sudah melihat muka beliau seperti itu. Tapi untuk lancaran acara ini, saya akan bacakan susunan acara terlebih dahulu, supaya acaranya tersusun dengan rapi. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yang ketiga ada sambutan dari Direktur Utama KSPM Unsil, yang keempat ada sambutan dari Ketua BEI FE Universitas Siliwangi, dan yang kelima ada penyampaian materi, yang keenam ada Q&A atau pertanyaan, yang keenam ada ice breaking, dan yang terakhir ada penutupan. Oke, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana Ngetes Saham Vol 1 ini. Kepada Rina Adriani. Halo Rina, apakah sudah ada di room? Halo, sudah ada. Baik, kepada Ketua Pelaksana Rina Ardiani, silakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Teh Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita panjatkan dan semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta kita selaku umatnya. Yang saya hormati tamu undangan beserta KSP Ngetes Saham Part 1. Yang saya hormati Ibu Haji Elis Listiana Mulyani SMM. Yang saya hormati Ibu Anissa Septiwijaya. Yang saya hormati Direktur Utama KSPM Unsil beserta jajarannya. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para peserta Ngetes Saham Part 1 yang telah mendaftar dan juga hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia, rekan-rekan di KSPM yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk webinar kali ini adalah Ngetes Saham Part 1 yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh KSPM Unsil bekerja sama bersama dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 September 2021 pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Untuk jumlah peserta yang terdaftar ada 309 orang.
kami menggunakan media Zoom meeting dan webinar ini dilaksanakan secara daring. Dengan mengusung tema cuan dan cermat berinvestasi di masa pandemi, diharapkan dapat memotivasi rekan-rekan untuk mulai berinvestasi saham. Dan tentunya kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum untuk mengenal investasi saham di pasar modal di era pandemi saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Anissa Septiwijaya. Dan saya berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun perkataan dari saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Dea. Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian kita berlanjut kepada sambutan dari Direktur Utama KSP Munsil kepada Agenandi Amiharja, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman Islam sehingga kita dapat berkumpul pada acara ngeteh saham part 1 kali ini secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dengan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, serta pengikutnya yang istiqomah. Amin. Yang terhormat Bu Tina Badriatin selaku Branch Manager dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Yang terhormat Ibu Elis Listiani selaku Direktur Utama Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat pemateri ngeteh saham 41, yang terhormat para tamu undangan beserta peserta ngeteh saham 41, serta yang saya banggakan dan saya cintai pengurus dan panitia dari KSP Munsil dan ngeteh saham 41. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ngeteh dari KSP Munsil bisa memberikan sebuah edukasi karena ngeteh saham ini salah satu unit kerja ataupun program kerja dari Divisi Edukasi dan Penelitian Pengembangan. Ngeteh saham ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari KSPM Unsil untuk melakukan edukasi sesuai dengan visi kami, yaitu terwujudnya KSPM yang profesional, intelektual, dan berwawasan pasar modal untuk mengedukasi masyarakat, khususnya Unsil dan Tasikmalaya umumnya untuk masyarakat luas. Dengan dengan ngeteh saham part 1 ini dengan tema cuan dan cermat berinvestasi saham di era pandemi, semoga teman-teman yang menjadi peserta ataupun dari KSPM sendiri di sini bisa istilahnya mendapatkan sebuah ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi jikalau teman-teman masih ada kekurangan terkait edukasi yang kami sampaikan, boleh teman-teman kepoin Instagram kami @kspm.unsil. Dan juga ada Spotify kami, KSPM Unsil, teman-teman bisa cek di sana. Dan kami di sini memberikan fasilitas edukasi serta informasi untuk masyarakat luas, sesuai dengan visi KSPM Unsil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang berkenan hadir pada acara kali ini dan juga kepada pemateri kita yang alhamdulillah bisa hadir juga. Semoga acara ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Direktur Utama atas sambutannya. Kemudian kita beralih ke sambutan yang selanjutnya. Ada sambutan dari Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi kepada Ibu Hajah Elis Listiana Mulyani, SEMM, silakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan cabang PT Reliance Tasikmalaya Ibu Tina Badriatin,
Yang terhormat narasumber kita hari ini, Ibu Anissa Septi Wijaya. Yang terhormat seluruh pengurus Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Yang terhormat Direktur KSPM Unsil beserta jajarannya, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta ngetes saham hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita bisa bertemu dalam acara ngetes saham Patuan, walaupun masih dalam keadaan darurat daring ya, kita laksanakan melalui media Zoom. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Ngetes saham Patuan ini yang bertema cuan dan cermat berinvestasi saham di era pandemi ini merupakan salah satu program kerja KSPM Unsil ya, di bawah divisi edukasi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ya, dalam rangka pengenalan investasi khususnya investasi saham di pasar modal. Dengan mengikuti acara ini diharapkan peserta dapat mengenal lebih dalam mengenai investasi saham di pasar modal, sehingga dapat mendorong minat untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya bagi generasi milenial pada masa pandemi ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada narasumber kita ya Ibu Anissa Septi Wijaya atas kesediaannya memberikan materi yang sangat berharga. Mudah-mudahan bisa memotivasi para generasi milenial untuk menjadi investor muda yang produktif. Pada seluruh panitia saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas jerih payahnya menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang mendapat pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah ya bagi kita semua yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Haji Listiana Mulyani yang telah memberikan sambutannya. Nah, teman-teman, setelah sambutan yang disampaikan oleh beberapa tokoh itu, kita sekarang masuk ke sesi pemberian materi. Tapi sebelum itu, teman-teman silakan diperkenankan untuk menyiapkan alat tulisnya, baik itu mau dicatat di handphone ataupun dicatat di buku, supaya nantinya kalau ada satu dua kata yang bermanfaat, teman-teman bisa mengamalkannya di kehidupan besok-besoknya lagi, bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, di sini kita dengan tema cuan dan cermat berinvestasi saham di era pandemi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata saham ya, teman-teman. Apalagi kita di sini judulnya ada part 1. Nah, emang ada gitu part 2-nya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa follow Instagram kami di @kspm.unsil, dan jangan lupa teman-teman follow Instagramnya di Reliance Sekuritas _Tasikmalaya. Oke, mungkin di sini teman-teman udah nggak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Tapi teman-teman di sini untuk bersama pemateri atau narasumbernya akan dipandu oleh rekan saya. Ada Kak Cindy dari divisi edukasi, dari divisi Event and Media Relation. Halo Kak Cindy. Halo Teh Dea. Gimana nih, Kak sudah siap untuk memandu acara dengan narasumber kita? Insya Allah siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan juga mungkin di sini teman-teman audien juga udah tidak sabar, saya silakan kepada Teh Cindy untuk melakukan atau berbincang langsung dengan pemateri kita. Baik, silakan Teh Cindy. Oke, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar jelas, Teh Dea? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Dea Agatha, MC kita yang luar biasa hari ini yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator kita pada hari ini.
Saya Cindinia Sri Lestari dari Divisi Event and Media Relation, KSPM Universitas Siliwangi. Senang sekali siang ini saya bisa bertemu dan berkumpul bareng teman-teman investor muda semuanya dalam acara Ngeteh Saham Part 1 dengan tema Cuan dan Cermat Investasi di Era Pandemi. Nah, di sini saya panggil teman-teman semuanya, teman-teman investor muda, walaupun di sini kita terdiri dari berbagai umur ya, dari yang masih muda sampai yang sudah pernah muda, nggak apa-apa saya panggil semuanya teman-teman investor muda, biar kita sama-sama punya semangatnya jiwa muda. Oke, sebelum memasuki inti acara, saya ingin mengingatkan teman-teman investor muda semuanya untuk memposisikan audio dan videonya dalam kondisi audio off dan video on. Kemudian untuk kedepannya, teman-teman investor muda boleh menyimak diskusi kita kali ini dengan santai saja, boleh sambil ngemil atau sesuai judul acara kita Ngeteh Saham, teman-teman investor muda boleh sambil menikmati teh di rumahnya masing-masing. Nah, teman-teman investor muda, di era new normal sekarang ini, perubahan kondisi ekonomi sejumlah negara di dunia akibat COVID-19 mempengaruhi indeks harga saham. Oleh karena itu, kondisi ini pastinya mengharuskan teman-teman investor muda semuanya untuk lebih cermat dalam berinvestasi. Tapi jangan khawatir, karena kali ini kita bakal bahas tuntas cuan dan cermat investasi saham bareng Senior Fundamental Analyst PT Reliance Sekuritas Indonesia, ada Ibu Anissa Septiwijaya STRK. Sebelumnya, apakah Bu Anissa sudah ada di room? Halo Bu Anissa. Halo Kak Cindy. Selamat siang, Ibu. sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Cindy. Kak Cindy bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nah, untuk kedepannya, Ibu, untuk 45 menit ke depan, sesi penyampaian materi, dan mohon izin untuk saya akan mengingatkan Ibu ketika waktu sudah 5 menit terakhir. Untuk teman-teman investor muda yang punya pertanyaan, nantinya boleh menanyakannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, dan akan saya pilih di sesi tanya-jawab nanti. Baik, sebelum memulai materi, izinkan saya membacakan dulu CV dari Ibu Anissa. Boleh ditampilkan CV-nya. Oke. Ibu Anissa Septiwijaya lahir di Tangerang tanggal 21 September 1966. Alamat sekarang ada di KP Kawideran, RT 17 RW 03, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Nah, untuk teman-teman, jika ingin menghubungi Bu Anissa, bisa melalui nomor handphone di 089 686 714 736 atau melalui email septiwijaya@gmail.com. Beliau menempuh formal education dan informal education. Untuk formal education diantaranya Trisakti University, Jakarta, tahun 2014 sampai 2018, Bachelor of Economics dengan GPA 3,88 di konsentrasi Capital Market. Kemudian SMA di SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang, Balaraja, tahun 2012 sampai 2014. Beliau menempuh informal education di broker-dealer representatif tahun 2019. Working experience dari beliau pastinya di bidang pasar modal. Ada di tahun 2019 sampai sekarang di PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai research analyst, tahun 2018 sampai 2019 di PT Henan Putih Rai Sekuritas sebagai research analyst, tahun 2018 internship di PT Henan Putih Rai Sekuritas, kemudian tahun 2017 internship di PT Gramedia Asri Media. Nah, untuk skill qualification-nya dalam bidang capital market, ada financial modeling, equity valuation, financial statement analysis, dan pastinya di bidang personal komputer ada Bloomberg dan Microsoft Office. Baik, Bu Anissa, saya persilakan untuk memulai penyampaian materinya, karena teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar untuk mendengarkannya. Silakan.
Terima kasih Kak Cindy. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada KSPM Unsil atas kesempatannya, dan juga yang terhormat kepada Ibu Elis Listiana Mulyani, kemudian juga yang terhormat Direktur Utama KSPM Unsil, dan juga investor muda yang hadir pada webinar kali ini. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Kak Cindy, mungkin saya memperkenalkan diri lagi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjing Septiwijaya. Saya merupakan business analis dari Reliance Sekuritas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan investor muda semua, terkait cuan dan cermat berinvestasi di era pandemi ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja mulai materinya. Mungkin Kak Panitia bisa di-share screen. Baik, pertama ya, next. Di sini kalau teman-teman di pasar modal atau yang berkecimpung udah di saham ya, pasti nggak asing lagi dengan tokoh Warren Buffett, di mana ini adalah bapak investasi dan salah satu tokoh yang memang berhasil berinvestasi di pasar modal. Nah, beliau ini memiliki julukan Oracle of Omaha, yaitu penyihir dari Omaha, atas keberhasilannya beliau. Mungkin kita para investor muda juga bisa mencontoh beliau ya, karena keberhasilannya, karena beliau ini berinvestasi saham itu sudah mulai dari 11 tahun. Kemudian juga beliau S1 di Universitas Nebraska dan S2 di Columbia Business School. Dan di mana tahun 1965 Warren Buffett ini pertama kali berinvestasi di Berkshire Hathaway ya, dan setahun kemudian menjadi pemegang saham terbesarnya. Dan di tahun 2006 perusahaan tersebut menjadi raksasa dengan nilai saham lebih dari 100.000 US per saham atau sekitar 1,45 miliar rupiah. Which is ini cukup berhasil ya, growth udah tumbuh dari investasinya. Kemudian juga tahun 2008 beliau ini menjadi orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, dan saat ini kekayaan bersih beliau itu sudah mencapai 983 triliun rupiah dan sebagai orang terkaya nomor 4 di dunia. Mungkin selanjutnya salah satu atau kita semua bisa menjadi tokoh seperti beliau ya, masuk jajaran kepada orang terkaya di dunia. Amin. Next. Nah, ini ada beberapa strategi investasi ala Warren Buffett yang mungkin kita bisa contoh. Yang pertama itu adalah beli saham karena kamu paham. Jadi sekali lagi ini cukup penting ya. Kenapa sih kita harus beli saham? Karena kita paham. Karena biar kita nggak beli kucing dalam karung. Dan apalagi beli saham karena ikut-ikutan teman. Nah, itu agak menyesatkan ya. Karena kalau misalkan kita beli saham tapi nggak tahu perusahaannya apa, itu nanti tiba-tiba sahamnya turun, kita bingung sendiri. Atau investasi kita bukannya untung tapi malah buntung, kan rugi ke diri kita ya. Maka dari itu kita harus paham dulu dan tahu saham yang kita beli. Kemudian yang kedua adalah jadikan membaca sebuah kebiasaan. Tadi juga Kak Cindy sudah bilang ya, di mana di era pandemi ini pergerakan saham memang cenderung fluktuatif, bahkan di awal masa pandemi itu mayoritas bisnis di seluruh dunia mengalami penurunan, dan itu pun berdampak pada pergerakan harga saham di global maupun di Indonesia. Jadi kita sebagai investor muda jangan malas yang namanya membaca. Karena apa? Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham adalah dari kondisi makroekonomi, kemudian juga ada beberapa fundamental dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya valuasi. Nah, ini cukup bagus ya, karena kalau kita beli saham, kita juga harus tahu apakah saham ini tuh mahal atau murah secara valuasinya. Kemudian yang keempat adalah membeli saham pada saat yang tepat. Nah, kita tahunya gimana sih di saat yang tepat itu kita bisa melakukan analisa, baik analisa fundamental maupun analisa teknikal. Dan yang terakhir adalah waktu dan risiko adalah teman investor. Nah, di investasi saham memang ada beberapa risikonya yang memang kita harus hadapi, yaitu adalah penurunan harga saham, fluktuasi harga. Nah, oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko yang ada di saham, itu kita bisa menerapkan keempat yang tadi, 4 poin di atas tadi ya, yang beli saham karena paham, membaca jadi kebiasaan, kemudian kita belajar valuasi, dan juga belajar analisa fundamental maupun teknikal. Next.
Masuk ke bagian beli saham karena kamu paham. Next. Nah, ini adalah contoh mekanisme perdagangan saham ya. Jadi kan di pasar modal itu adalah wadah yang mempertemukan antara investor dan emiten, di mana orang yang memang membutuhkan dana itu emiten, dan investor adalah orang yang pihak yang kelebihan dana. Dan di mana kalau emiten atau perusahaan yang mau dibeli sahamnya oleh publik, dia harus melakukan proses go public terlebih dahulu. Biasanya dibantu oleh underwriter, broker atau anggota bursa. Kemudian dia melakukan IPO, initial public offering, atau bahasa Indonesia penawaran umum saham perdana ya. Kemudian bagi investor yang minat atau tertarik berinvestasi di perusahaan tersebut, kalau belum punya akun saham bisa membuka opening account melalui brokernya. Sini ada Reliance Sekuritas Indonesia, kemudian deposit sesuai dengan jumlah yang teman-teman mau beli, kemudian nanti Reliance akan menyalurkan ke emitennya. Dan transaksi tersebut seluruhnya akan di bawah IDX, selesai ke Pay dan diawasi oleh OJK. Jadi aman. Next. Nah, kemudian ini beli saham karena kamu paham. Apa yang harus dipahami sih teman-teman kalau kita mau beli saham? Yang pertama pasti bisnis usahanya. Kadang banyak dari kita atau banyak di luar sana yang dia beli saham karena ikut-ikutan. Pas ditanya, beli saham apa nih? Saham A misalnya. Emang itu saham perusahaan apa sih? Dia bilangnya nggak tahu. Saya beli karena katanya mau naik. Lagi-lagi dengan katanya. Kan katanya ini bisa jadi yang menyesatkan ya. Karena dia sendiri aja nggak tahu dia beli apa. Jadi kita kalau beli saham itu harus tahu juga bisnis usahanya itu apa. Apakah dia perusahaan batu bara atau perusahaan tambang emas dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus tahu betul, apalagi kalau teman-teman mau investasi di perusahaan tersebut, beli sahamnya. Kemudian juga ada manajemennya. Bagaimana sih manajemen dari perusahaan tersebut? Itu juga jadi bagian yang penting ya, karena kita bisa tahu apakah manajemennya bagus atau tidak, karena itu juga mempengaruhi keberlangsungan si perusahaan tersebut. Dan kemudian ada kinerja bisnisnya. Ini juga cukup penting, apalagi teman-teman yang mau berinvestasi kan pasti pengennya berinvestasi ke perusahaan yang bagus ya, perusahaan yang setiap tahunnya menghasilkan laba bersih, karena kalau di setiap tahun ngasih laba bersih, perusahaan itu biasanya ngebagiin dividen untuk para pemegang sahamnya. Nah, itu cukup emiten yang melakukan seperti itu adalah emiten yang bagus. Kemudian juga keuntungannya tadi ya, secara profit dia setiap tahunnya growth, revenue juga growth, dan juga dia terus memberikan inovasi kepada bisnis usahanya. Kemudian ada harga sahamnya. Nah, teman-teman juga kalau mau beli saham juga harus dilihat harga sahamnya, dan itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksakan ya. Misalkan kita punya duitnya 3 juta, tapi mau beli saham totalnya itu misalkan 10 juta. Nah, kan kurang duitnya. Kita berhutang. Nah, usahain jangan. Kita juga investasi sesuai dengan kemampuan kita. Biar nantinya tidak menimbulkan resiko. Kan kalau kita berhutang, tahu-tahu misalkan sahamnya lagi turun, sedangkan udah jatuh tempo, utangnya itu juga kan malah membuat kita susah. Next. Kemudian jadilah membaca sebuah kebiasaan yang tadi ya sesuai strateginya dari Warren Buffett. Next. Nah, apa sih yang harus kita baca? Novel apa bukan nih? Nah, kalau kita mau investasi saham, kita tuh harus baca tentang pertama adalah perekonomian Indonesia, bagaimana perekonomian Indonesia, karena biasanya secara kondisi makroekonomi itu mempengaruhi juga pergerakan harga saham kita atau IHSG. Dan itu pun terbukti ya pada saat awal pandemi di tahun 2020 lalu ya, awal ketika pandemi terjadi, hampir seluruh bisnis di Indonesia pun terhenti ya kegiatan bisnisnya, sehingga itu berdampak juga kepada kinerja perusahaan yang ada di Indonesia. Dan bahkan pada tahun lalu IHSG sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan terjadi trading halt ya, karena penurunannya itu sangat signifikan dalam satu hari. Kemudian juga yang teman-teman harus ketahui adalah berita emiten. Biasanya emiten mau membagikan dividen, apakah dia akan merger, apakah dia akan right issue atau stock split. Nah, teman-teman harus tahu informasi seperti itu. Takutnya itu
teman-teman beli sahamnya kan juga enak kalau teman-teman tahu juga update tentang perusahaan yang teman-teman beli sahamnya. Kemudian yang ketiga juga perekonomian dunia. Ini juga sangat mempengaruhi ya kondisi pasar di Indonesia, pasar saham di Indonesia, karena biasanya perekonomian global itu juga kita tuh biasanya mengikuti juga pergerakan indeks global, dan kemudian ada sosial politik. Dan ini juga cukup penting gimana kalau kondisi politik di suatu negara itu ricuh atau terganggu, itu juga biasanya menjadi sentimen negatif untuk pergerakan harga saham atau IHSG. Nah, mungkin teman-teman yang bingung mau baca berita 4 berita ini tuh di mana sih? Ini ada beberapa websitenya di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat. Ada yang namanya Bisnis Indonesia, kemudian juga ada Kontan, ada Investor Daily, Detik Finance, CNBC, Berita 1, IQ Plus, IDX, Bloomberg. Ini semua di website-website tersebut. Jadi nggak cuma baca novel ya, kalau mau investasi saham tuh justru kita harus baca tentang ekonomi makro, kemudian berita tentang emiten di website-website itu. Next. Kemudian masuk ke analisa saham. Ini juga berhubungan dengan valuasi ya. Next. Di mana dalam saham itu ada 2 analisa yang biasa kita kenal. Yang pertama itu analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, kalau analisa fundamental itu adalah analisa yang menggunakan laporan keuangan ya sebagai acuannya untuk menentukan keputusan investasi. Nah, laporan keuangan itu buat apa sih? Buat kita lihat berapa total asetnya, berapa keuntungannya atau revenue-nya berapa, laba bersihnya seperti apa, apakah dia laba bersihnya setiap tahun turun atau tidak, itu kita menggunakan analisa fundamental. Dan juga makroekonomi, bisnis industri, kemudian aksi korporasi juga masuk ke analisa fundamental. Kemudian kalau analisa teknikal itu adalah analisa yang menggunakan historical pergerakan harga saham hingga psikologis pasar untuk menentukan keputusan investasi. Nah, biasanya kalau di analisa teknikal itu ada grafik harga, kemudian ada yang namanya support resistance, trendline maupun pattern. Nah, itu perbedaan antara analisa fundamental dan teknikal. Kalau analisa fundamental itu lebih condong ke laporan keuangan, ya pasti menggunakan laporan keuangan. Maksudnya, kalau misalkan untuk teknikal itu adalah historical pergerakan saham. Next. Nah, ini juga beberapa contoh analisa fundamental terkait makroekonomi ya. Ada yang namanya GDP atau pertumbuhan ekonomi Indonesia, produk domestik bruto, ini juga cukup penting karena biasanya kalau dirilis GDP kita positif atau GDP Indonesia positif itu juga menjadi salah satu katalis positif untuk pergerakan IHSG. Kemudian juga ada beberapa faktor di dalam makroekonomi yang cukup penting seperti bagaimana konsumsi masyarakat Indonesia di dalam negeri, kemudian juga investasi, kemudian juga belanja pemerintah maupun kegiatan ekspor maupun impor di Indonesia. Itu adalah beberapa makroekonomi yang mungkin kita perlu tahu. Next. Nah, kemudian ini ada bisnis industri. Nah, di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia kan banyak saham nih biasanya, dan itu dikelompokkan ke sesuai bisnis industrinya. Misalkan di pertanian ada yang namanya emiten AALI, LSIP, SIMP, dan banyak lagi ya. Ini contoh-contohnya saja. Kemudian ada sektor industri dasar, ada SMGR, Weton, WSBP, dan sebagainya. Ada konsumsi, keuangan, infrastruktur, pertambangan, aneka industri, properti, perdagangan, dan ada juga beberapa indeks baru ya, teknologi. Ini adalah beberapa sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan sahamnya. Nah, untuk konsumsi mungkin teman-teman udah familiar banget dengan saham-saham Unilever yang dimana produk dari perusahaan tersebut juga kita gunakan ya, sering kita pakai setiap hari. Kemudian juga ada ICBP, siapa yang nggak tahu dan nggak suka dan nggak pernah makan yang Indomie ya, itu pasti kita tahu banget lah produk dari ICBP. Nah, itu ICBP ya, kalau di sana atau Indofood Makmur. Kemudian di aneka industri ada Astra Internasional, kemudian juga ada IMAS. Next.
Nah, ini adalah laporan keuangan ya. Jadi buat teman-teman yang kalau mau cari tahu bagaimana laporan keuangan di suatu perusahaan, bisa buka mungkin ini ada slide sebelumnya deh, maaf panitia. Next. Oh baik ya. Next, sebelumnya. Oke. Mungkin ini ada yang slide yang terpotong ya. Jadi dalam mencari laporan keuangan, teman-teman bisa buka di IDX. Mungkin aku bisa share screen ya, teman-teman panitia. Boleh aku jadiin hostnya nggak? Karena ini ada slide yang terpotong. Ya, sebentar ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka cari laporan keuangan selain dari website perusahaan tersebut, teman-teman juga bisa buka di websitenya bursaidx.co.id. Sebentar ini agak lama. Oke. Mohon maaf koneksinya sedikit kurang stabil di saya. Nah, ini dia websitenya Bursa Efek Indonesia. Nanti kalau teman-teman buka idx.co.id muncul seperti ini, menu seperti ini. Dan kalau teman-teman mau tahu laporan keuangan perusahaan, bisa buka di bagian perusahaan tercatat. Kemudian ke laporan keuangan dan tahunan. Dan nantinya akan muncul seperti ini tampilannya. Ada kode atau nama perusahaannya, bisa teman-teman ketik ya sesuai dengan perusahaan yang teman-teman pengen tahu. Dan ini ada tahunnya, teman-teman mau tahun berapa yang dicari, kemudian juga periodenya mau apa, kuartal 1, kuartal 2, atau kuartal 3. Ini karena kan laporan keuangan itu biasanya dipublish dalam 4 kuartal ya. Yang pertama kuartal 1, kuartal 2, sampai dengan kuartal 4 atau tahunan. Ini contohnya, misalkan kita mau lihat perusahaan BBCA, Bank BCA untuk tahun 2020. Ini bisa langsung diketik kode sahamnya BBCA, kemudian mau tahun berapa, dan kemudian nanti akan muncul yang seperti di bawah itu. Nah, nanti itu adalah laporan keuangan si perusahaan. Bentuknya seperti ini. Ini contohnya dari Unilever ya. Ini adalah salah satu bagian dari laporan keuangan, bagian di laporan laba rugi. Ini bentuknya seperti ini. Kan laporan keuangan itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian juga ada cash flow, dan juga ada perubahan ekuitas. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan laba rugi untuk Unilever. Bentuknya seperti ini. Kalau di laba rugi itu, ini tuh memperlihatkan bagaimana kinerja si perusahaan, dari mulai berapa pendapatannya sampai dengan laba bersihnya. Ini bisa dilihat. Nah, poin-poin penting yang bisa dilihat teman-teman kalau mau lihat laporan keuangan, yang pertama adalah analisa pendapatan dari tahun ke tahunnya, atau net sales-nya dilihat nih, penjualan bersihnya. Apakah dia setiap tahunnya mengalami penurunan atau sebaliknya. Kemudian juga teman-teman bisa hitung rasio net profit margin ya.
dengan cara laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali 100%. Semakin besar net profit margin suatu perusahaan itu artinya semakin bagus ya, itu artinya profit si perusahaan semakin tumbuh setiap tahunnya. Dan juga nggak cuma dari pendapatan, teman-teman juga bisa lihat dari laba bersihnya. Nah, untuk si Unilever ini di tahun 2020, kalau dibandingkan dengan tahun 2019, teman-teman bisa lihat dari segi revenue masih mengalami kenaikan ya si Unilever dari 42,9 triliun itu jadi 42,97 triliun. Ada sedikit kenaikan tipis. Kemudian kalau dilihat dari laba bersihnya justru turun. Nah, kok bisa kayak gitu sih? Nah, biasanya ada beban-beban kan, ada beban pokok penjualan, kemudian juga ada beban operasional. Kemudian juga beban operasional itu adalah segala biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, dan itulah yang menjadi salah satu pengurang profit perusahaan. Nah, biasanya perusahaan yang bagus itu memang bisa mengelola kenaikan bebannya tuh nggak terlalu tinggi ya, bisa menjaganya biar profit dia juga tetap terjaga. Nah, untuk dari segi profit di 2020 Unilever mengalami penurunan dari 7,3 triliun jadi 7,1, dan ini juga salah satunya merupakan dari dampak pandemi yang terjadi ya di tahun 2020. Kemudian next, kalau teman-teman nggak mau ngitung ya terkait analisa yang ada, rasio-rasio keuangan yang ada di analisa fundamental, teman-teman juga bisa buka lagi website Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Kemudian tadi kan kita kalau melihat laporan keuangan itu di perusahaan tercatat. Nah, ini teman-teman buka di menu data pasar, kemudian di bagian laporan statistik ada yang menu statistik tuh. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat data pasar, kemudian pilih yang statistik, dan nanti muncul yang sebelah kanan. Ada harian, mingguan, triwulan maupun tahunan. Nah, teman-teman bisa buka yang bulanan. Nah, ini juga salah satu fasilitas dari Bursa Efek Indonesia ya, menyediakan review tentang seluruh kinerja keuangan semua emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan ini setiap bulannya diupdate oleh Bursa Efek Indonesia, dan contohnya ini yang September 2020 kita unduh. Nanti munculnya seperti ini. Contohnya seperti ini, IDX Monthly Statistik, ini yang September 2020. Nah, di sini nanti ada teman-teman bisa cari karena ada banyak halamannya di bagian yang financial data dan rasio. Ini cukup lengkap ya. Maaf. Ini cukup lengkap karena di sini ada kinerja keuangan atau rasio keuangan dari semua perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, mulai dari asetnya, liabilities-nya atau utangnya, kemudian modalnya, pendapatannya. Ini semua biasanya dirangkum oleh Bursa Efek Indonesia, kemudian juga dihitungin lagi tuh. Ada yang namanya PE ratio-nya, kemudian ada price to book value ratio-nya, ada ROA, rasio ROE, dan maupun yang NPM tadi ya. Ini teman-teman bisa lihat semua di Bursa Efek Indonesia website-nya. Tadi menunya untuk ini adalah data pasar, terus statistik, terus pilih yang monthly. Kemudian next, ini ada yang namanya aksi korporasi. Nah, ini juga untuk investor muda perlu diketahui ya. Ini ada yang namanya aksi korporasi. Yang pertama itu ada initial public offering, ini penawaran perdana saham. Biasanya emiten yang mau go public itu melakukan IPO. Terus juga ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Nah, biasanya kalau kita membeli suatu saham perusahaan dan di-keep dalam waktu yang lama, biasanya kita juga mendapat undangan untuk mengikuti RUPS. Karena kan ketika kita membeli saham, kita juga beli si perusahaan tersebut ya, prospek perusahaan tersebut. Sehingga kita punya hak suara kalau misalkan si perusahaan mau melakukan aksi korporasi. Nah, biasanya itu akan dibahas di RUPS. Dan di RUPS juga biasanya dibahas juga bagaimana penggunaan labanya, apakah dibagikan dalam bentuk dividen atau ditahan sebagai laba ditahan. Kemudian ada yang namanya stock split. Ini adalah pemecahan harga saham, kemudian ada buyback, right issue, ini adalah penerbitan saham baru, terus kemudian ada spin-off, tender offer, dan dividen.
Mungkin yang terbaru teman-teman yang update tentang stock split itu ada rencana dari Bank BCA ya, yang akan melakukan stock split. Nah, itu sebenarnya bagus apa enggak sih? Seperti kita tahu, Bank BCA tuh siapa sih yang nggak tahu ya, salah satu bank yang cukup besar di Indonesia sendiri. Dan di mana harga saham Bank BCA itu kan cukup mahal ya, yaitu sekitar Rp30.000 per lembar saham. Di mana kan kalau kita mau beli saham, itu kita beli satu lot itu 100 lembar. Jadi 30.000 saham BCA itu dikali 100 lembar, karena kan kita belinya satu lot. Itu cukup mahal, sekitar 3 jutaan ya. Nah, jadi untuk bisa teman-teman atau investor retail bisa membeli sahamnya, apalagi bagi kaum-kaum milenial yang baru saja mau berinvestasi di pasar modal, itu BCA akan melakukan stock split ya, memecah harga sahamnya jadi lebih murah. Kalau stock split harga sahamnya lebih murah, kemudian saham yang beredarnya lebih banyak karena adanya pemecahan saham. Kemudian next, membeli saham pada saat yang tepat. Nah, biasanya analisa yang digunakan untuk membeli saham pada saat yang tepat adalah apalagi untuk trading ya, ada analisa teknikal. Nah, analisa teknikal itu adalah kita lihatnya dari mana chart harga saham. Tadi kan kita juga udah bahas perbedaan antara fundamental dan teknikal. Kalau tadi kita membahas tentang laporan keuangan suatu perusahaan di analisa fundamental, kalau di analisa teknikal ini kita bisa tahu nih kapan waktu yang pas kita masuk saham tersebut. Dia tuh trennya lagi apa sih, uptrend atau downtrend. Ini kita pakai chart harga saham ya. Nah, teman-teman kalau mau bisa buka chart harga sahamnya, itu bisa buka di investing.com atau yahoofinance.com dan kemudian chart Nexus. Tapi biasanya juga saya lebih mudah emang di investing.com. Itu cukup bagus ya. Chartnya juga up to date atau live. Mungkin kalau setiap di hari Senin atau setiap harinya itu agak delay aja ya. Ada beberapa menit. Tapi itu cukup bagus investing.com. Kemudian di chart harga saham nanti kita ada yang namanya analisa trend line-nya. Apakah dia dalam uptrend, ya kalau gini uptrend ini ada gambarnya, atau dia sedang downtrend, atau sideways. Jadi di teknikal itu ada 3 trend ya. Pastinya ada 3 trend yang nggak pernah berubah di analisa teknikal itu, apalagi di bagian trend line itu ada yang namanya uptrend, posisi ketika harga saham sedang naik, downtrend itu sedang turun, sideways itu cenderung moderat. Nah, ini ada sejarah analisa teknikal, di mana awal abad ke-17 analisa teknikal ini dikembangkan oleh Homa Munehisa ya, dengan grafik atau chart candlestick yang merupakan chart analisis teknikal utama pada saat ini. Nah, candlestick ini diambil dari nama bentuknya yang menyerupai lilin yang memiliki sumbu tengahnya. Nah, teman-teman yang udah familiar sama analisa teknikal mungkin sering banget ya ngelihat chart bentuknya seperti ini. Ini apa sih bentuknya? Maksudnya apa? Ada yang panjang ke atas, ada yang panjang ke bawah. Nah, biasanya untuk mempermudah itu dikasih warna ya. Kalau hijau itu posisi ketika harga saham itu lagi naik, kalau merah itu turun. Nah, untuk candle yang hijau ketika harga saham lagi naik, itu di bawah itu yang open. Ini adalah open ketika harga pembukaan sahamnya ini ada di bawah sini. Kemudian close, ini harga tutup sahamnya itu di atas kalau untuk candlestick yang hijau. Nah, kemudian garis yang di bawah ini nih ada yang namanya shadow low. Ini adalah pergerakan terendah si saham tersebut ya di hari itu. Ini paling bawahnya itu namanya shadow low. Nah, kemudian juga ada shadow high yang ke atas. Nah, kemudian sebaliknya, kalau yang merah itu harga open-nya di atas, close-nya di bawah, karena kan dia turun. Yang di tengah-tengah namanya body-nya ya. Dan kemudian juga ada sama shadow low, ini pergerakan terendah dari harga saham tersebut, kemudian juga ada shadow high. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya, bedanya apa antara yang merah dengan yang hijau. Kalau yang hijau, open-nya di bawah, close-nya di atas. Kalau yang merah, open-nya di atas, close-nya di bawah. Nah, ini adalah contoh candlestick yang diterapkan saat ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada yang namanya shadow high, ada shadow low-nya, ini ada badannya, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Ini kalau yang warna hijau yang terakhir ini harga sahamnya itu open-nya di bawah, close-nya di atas, dan sebaliknya. Yang merah itu
open-nya di atas, close-nya di bawah. Terus juga ada yang namanya shadow low-nya. Jadi teman-teman sekarang udah ngerti dong bedanya apa ya sekarang antara yang merah sama yang hijau. Nah, ini adalah website yang teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman mau analisa saham pakai analisa teknikal atau grafik harga. Buka investing.com, kemudian buka di bagian menu chart, klik tab chart-nya, terus stock chart ya. Ini nanti teman-teman setelah ini bisa coba langsung. Ini cukup gampang juga ya aplikasinya di sini. Di investing.com, kemudian pilih yang chart, kemudian stock chart. Nah, nanti muncul seperti ini nih, teman-teman nanti bisa klik atau kode saham yang teman-teman mau analisa. Dan ini real time ya, pergerakan harga sahamnya dengan format default line chart. Awalnya memang ada line chart ya, bentuknya line, bukan kayak tadi candlestick. Nah, teman-teman nanti bisa ubah bentuknya jadi candlestick. Nah, ini nih awal teman-teman kalau buka websitenya, ini contohnya INDF ya, bentuknya seperti ini nih, line ya. Nah, teman-teman kalau mau ubah jadi candlestick, ini bisa di bagian atas nih, yang saya kotakin, ini ada icon untuk mengubah menjadi candlestick. Dan kemudian yang di bawah adalah volume perdagangannya ya. Kalau hijau berarti dia banyak yang beli, kalau merah sebaliknya. Nah, nanti kalau udah diubah bentuknya seperti ini. Ini ada harga dan volume terbaru dan berubah jika jam perdagangan berlangsung. Jadi ini selalu berubah ya harganya setiap hari ya, per detik bahkan perubahannya. Ini teman-teman nanti bisa pakai website ini kalau teman-teman mau analisa teknikal atau belajar analisa teknikal. Ini cukup bagus karena real time ya. Dan kemudian kita belajar trend line. Di analisa teknikal kan ada trend line ya. Di mana pengertian trend line sendiri adalah suatu garis yang menghubungkan paling sedikit 3 level-level pembalikan arah pergerakan dan mencari kesejajaran arah selanjutnya itu mau naik, turun, atau mendatar. Dan trend line itu terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama tren penguatan atau uptrend atau bullish trend. Jadi teman-teman kalau dengar bullish atau uptrend itu sebenarnya sama aja, itu adalah tren penguatan. Itu cuma istilahnya aja. Kemudian kalau pelemahan itu ada downtrend atau bearish trend ya. Bullish itu kan banteng, dimana kalau banteng itu kalau misalkan menyerang itu dia ke atas. Dan sebaliknya kalau bearish itu ditandai dengan beruang. Dimana kalau beruang itu kalau lagi berantem itu pergerakannya tuh ke bawah ya, nyakarnya tuh ke bawah. Dan kemudian ada tren mendatar atau sideways atau konsolidasi tren. Ini sama aja, itu tren mendatar, yang beda cuma istilah-istilahnya. Jadi teman-teman harus udah tahu nih kalau sahamnya lagi bullish, apa sih bullish atau lagi uptrend, itu sama aja. Dan kemudian tren line itu terbagi menjadi 3 dari segi waktu. Yang pertama itu short term, itu kurang dari sebulan, medium term, itu 1 bulan sampai dengan kurang 6 bulan, kemudian long term lebih dari 6 bulan. Nah, kita akan coba belajar ya di sini. Ini yang namanya tren bullish ya atau uptrend. Teman-teman bisa menghubungkan garis-garisnya seperti ini. Kalau uptrend itu kita dari bawah ya tarik garisnya. Ini uptrend ada 3 kan tadi 3 titik ya. Yang tadi kita sedikitnya 3 level-level pembalikan arah, itu 1, 2, dan 3. Ini yang namanya tren uptrend, kita bisa tarik garisnya dari bawah kalau uptrend. Nah, ini adalah contoh saham dengan tren bullish trend ya. Ini teman-teman bisa tarik aja garisnya. Nah, seperti ini. Yang penting kan ada 3 level tadi ya. Kemudian tren penguatan atau uptrend ini memberikan sinyal buy apabila rebound pada trennya. Nah, ketika teman-teman tarik garisnya ya, kalau dia udah sampai di garis trend line bullish-nya itu biasanya ada rebound ya. Jadi teman-teman bisa beli tuh ketika pas banget lagi turun menyentuh garis uptrend-nya,
itu biasanya kalau dia kuat di atas garis uptrend-nya itu ada potensi rebound selama dia trennya masih uptrend ya. Nah, seperti ini. Nah, tren penguatan atau uptrend memberikan sinyal sell apabila breakout pada tren lainnya. Tadi kan kalau yang sebelumnya ini kan masih berada di atas garis uptrend-nya ya, teman-teman. Jadi masih bisa ada potensi untuk naik ketika dia sahamnya lagi turun tuh, selama dia nggak nembus garis bawah trennya, itu masih cenderung uptrend namanya. Nah, kalau ini sebaliknya, kalau dia ternyata pas di garis uptrend dia breakout atau menembus garis uptrend-nya, itu dia ada posisi, ada sinyal harga sahamnya itu reversal dari yang tadinya uptrend biasanya menjadi downtrend. Nah, ini adalah bentuk trend line dari bearish trend atau downtrend. Tadi kebalik kalau uptrend kan kita tarik garisnya dari bawah, kalau downtrend itu kita tarik garisnya dari atas. Ini ada high, lower high, sama lowest high ya. Yang paling atas yang satu, kemudian kedua dan ketiga. Tadi kan kita harus 3 titik ya kalau mau menghubungkan dari trend line itu. Nah, ini ada contoh saham yang dalam kondisi bearish trend seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tarik garisnya aja seperti ini. Nah, kalau ini termasuk jangka panjang ya, karena ini periodenya Februari dan November. Nah, di dalam periode ini teman-teman juga bisa menemukan tren-tren jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, ini tren pelemahan downtrend, bearish trend memberikan sinyal buy apabila breakout pada tren lainnya. Ini contohnya ada saham lagi downtrend. Kemudian dia berhasil breakout atau menembus garis downtrend-nya itu seperti ini. Itu ada potensi dia terjadi reversal ya atau pembalikan arah dari yang tadinya turun menjadi naik. Seperti itu. Atau bisa menjadi sinyal sell apabila pullback pada tren lainnya. Nih, kalau pullback pas dia nggak mampu menembus garis tren lainnya, biasanya dia ada pullback atau mantul lagi ke bawah ya, sesuai dengan trennya. Berarti dia masih belum ada sinyal untuk pembalikan harga kalau dia masih terus menyentuh dan terus menyentuh garis downtrend-nya. Belum tembus tuh belum ada potensi dia balik atau berubah arah. Nah, ini namanya pullback ya. Dia tidak mampu menembus garis trennya, namanya pullback. Kemudian ada yang namanya sideways. Ini ada sideways ya, cenderung moderat di situ-situ aja pergerakannya. Dan ini contoh pergerakan sahamnya. Ini ada saham Unilever ya di tahun 2020. Ini pergerakannya cenderung sideways. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan belajar analisa teknikal menggunakan trend line. Ini ada contoh chartnya. Awalnya masih kosong seperti ini, teman-teman. Nah, dari chart ini ada Akra ya. Kita akan membuat apa aja tren yang ada di saham si Akra ini. Oke, yang pertama, kalau kita lihat secara jangka panjang, ini memang downtrend ya untuk Akra atau bearish ya kondisinya. Itu kita tarik dari harga saham bulan Mei sampai dengan Oktober itu cenderung bearish. Tapi kalau kita lihat jangka menengah ini ada masih bearish juga tuh teman-teman dari Desember sampai dengan Mei. Nah, tapi kalau kita lihat di bulan Maret sampai dengan Oktober itu dia ada bullish ya. Dan itu terbukti nih kalau kita lihat di jangka pendek ketika dia sudah breakout di ini kan ini harga sahamnya tuh dia udah menembus garis trend line dari bearish-nya ya. Nah, itu ada sinyal konfirmasi bahwa dia akan pembalikan harga, ternyata benar secara jangka menengah dia memang ada reversal. Walaupun secara jangka panjang memang cenderung downtrend, tapi balik lagi tadi kan tren ada 3 ya dari segi waktu. Jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah. Nah, seperti ini teman-teman contoh dari analisa menggunakan trend line. Nah, terus kemudian nih, ini juga ada nih di yang terbaru jangka pendeknya. Nah, kalau kita lihat dia udah menembus garis bearish trend-nya ya. Jadi ada potensi dia akan membalikan harga jangka pendek kemana? Nah, potensinya ke target resisten atau target garis trend line yang jangka panjang tadi.
di 2680-an. Nah, tuh ke situ jadi potensinya ya. Nah, ini ada long term downtrend-nya, medium term, kemudian medium, ada short term-nya, dan seperti ini teman-teman ya. Ini contoh menggunakan analisa trendline. Jadi nggak susah kan kalau teman-teman udah tahu seperti ini konsepnya. Jadi kita bisa menganalisa pergerakan saham hanya dengan menggunakan trendline, sebenarnya seperti itu. Nah, memang ini basic banget ya untuk analisa teknikal, karena kan analisa teknikal tuh ada banyak juga jenisnya, bisa pakai pattern, kemudian indikator. Nah, dan kesimpulannya, tentukan keputusan investasi secara pintar, kenali bisnis usahanya hingga likuiditasnya, pergerakan harga sahamnya. Dan teman-teman juga bisa follow sosial media kita di Reliance Sekuritas Indonesia di Telegram. Kemudian ada website kita di mana kita terus update tentang berita saham makroekonomi atau global itu di Telegram maupun di website kita ya. Nah, sekian materi untuk hari ini yang bisa aku sampaikan. Mungkin aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa atas pemaparan materinya. Di sini udah banyak banget nih Bu teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Di kolom chat udah rame. Boleh saya pilih dulu pertanyaannya? Mohon maaf sebentar Bu, saya bacakan. Ada dari teman kita yang masih baru memulai investasi ini Bu, ada yang nanya. Ada dari Alda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Maila Patra dari Universitas Pelangi, izin bertanya Kak. Untuk seorang pemula yang baru mengenal dunia saham dan investasi, contohnya saya, langkah awal apa yang harus dilakukan apabila ingin memulai berinvestasi saham agar tidak salah mengambil keputusan? Dan nyambung nih Bu sama pertanyaan dari Dinda Rosalinda, katanya berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka rekening efek dan apakah ada alternatif lain dari investasi saham? Silahkan Bu Anissa dijawab terlebih dahulu. Iya, pertanyaan yang bagus ya, terutama ini mungkin banyak teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi di saham. Nah, menariknya kalau kita investasi di saham sekarang modalnya cuma Rp100.000, teman-teman udah bisa mulai beli saham ya, Rp100.000 teman-teman. Dan itu teman-teman bisa buka opening account, dan sekarang juga mudah ya, online juga bisa, tidak perlu bawa dokumen dan segala macam, itu sudah online. Dan untuk bagaimana memilih sahamnya ketika agar tidak salah ya tadi ya, teman-teman harus menggunakan analisa juga. Setidaknya kalaupun teman-teman memang tidak deep banget analisanya, teman-teman pertama harus tahu nih, teman-teman tuh mau beli saham apa. Misalkan teman-teman tahu kode sahamnya tapi nggak tahu perusahaannya, nah itu salah. Jadi teman-teman kalau mau beli saham setelah opening account tadi, setelah selesai jadi akunnya, teman-teman mau memilih sahamnya tuh tadi lihat faktor-faktornya. Pertama tadi kondisi perusahaannya. Teman-teman bisa lihat revenue-nya setiap tahun tuh naik apa enggak. Gak mungkin kan teman-teman mau investasi ke perusahaan yang setiap tahunnya aja dia laba bersihnya malah turun. Nah, gimana dia mau bagiin dividen ke pemegang sahamnya gitu kan. Apalagi bahkan rugi ya, itu kurang bagus ya. Jadi usahain pilih saham untuk berinvestasi kan jangka panjang ya. Itu yang dimana secara kinerja keuangannya itu bagus, bisa teman-teman lihat dari rasio ROA, kemudian ada ROE, karena ROA ini adalah salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kalau misalkan ROE emiten itu setiap tahun semakin tinggi, itu artinya bagus. Karena perusahaan mengelola aset dan modalnya itu berhasil ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian juga ada namanya rasio debt to equity ratio atau DER. Nah, itu juga cukup penting karena biasanya kan memang perusahaan itu dibiayai oleh hutang, tapi kita harus lihat apakah hutangnya itu tinggi atau tidak.
sebenarnya memang secara teori hutang di bawah 100% itu masih cukup bagus ya. Karena kalau hutangnya lebih dari 100% itu dikhawatirkan akan mengikis laba bersih perusahaan karena ada yang namanya beban keuangan atau beban bunga. Nah, beban bunga itu bisa mengurangi laba bersih si perusahaan. Jadi itu beberapa rasio yang teman-teman bisa lihat. Terus kemudian ada PI dan PDV, teman-teman juga harus tahu itu ya. Di mana PI PDV ini bisa memperlihatkan kondisi suatu saham, apakah dia sahamnya sudah cenderung murah, under value, atau justru sedang mahal. Seperti itu, dan semuanya teman-teman bisa lihat, nggak perlu sebenarnya kalau mau hitung boleh satu-satu, tapi kan tadi juga saya sudah memperlihatkan ya di Bursa Efek Indonesia website-nya, teman-teman udah bisa lihat tuh semua saham. Jadi teman-teman bisa bandingin satu-satu tuh di sektor pertanian saham apa sih yang bagus secara PI dan rasio keuangannya seperti itu. Dan untuk lebih bagusnya lagi ditambah dengan analisa teknikal tadi, secara tren tuh dia pergerakan harga sahamnya sedang dalam tren apa sih gitu. Kalau sedang dalam downtrend, apakah ada potensi dia reversal atau balik arah, seperti itu teman-teman. Seperti itu Kak Cindy. Oke, terima kasih Bu Nisa. Semoga menjawab pertanyaan dari teman yang tadi saya bacakan. Dan sekarang kita ke teman-teman yang udah raise hand dulu nih. Ada Kak Sodik Palu Sulteng. Silahkan, mangga untuk on cam Kak. Dan untuk on mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa itu berita emiten? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan analisa fundamental? Yang kedua, analisa teknikal. Yang ketiga, jelaskan apa itu dropship. Yang keempat, jelaskan emosional. Itu apa? Jelaskan. Oke. Untuk yang pertama tadi berita emiten ya. Emiten itu sama dengan perusahaan. Jadi kan di Bursa Efek Indonesia itu ada banyak perusahaan ya. Nah, itu ada banyak, lebih dari 500 mungkin saat ini, dan itu kita harus tahu up to date tentang berita perusahaan tersebut. Misalkan teman-teman beli Bank BCA, yang tadinya teman-teman tahu harga Bank BCA itu 30.000 dan teman-teman nggak baca berita nih, kalau dia mau stock split, memecah sahamnya. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian pas teman-teman lihat, kok saham BBCA sekarang jadi 6.000-an. Ini kenapa nih kok uang saya hilang? Nah, itu untuk nggak ketinggalan berita, makanya teman-teman investor muda itu harus yang namanya update berita perusahaan tersebut, apalagi perusahaan yang memang teman-teman beli sahamnya. Kemudian tadi untuk analisa teknikal dan fundamental. Tadi untuk yang berita perusahaan tersebut, mungkin Kak Sadik bisa cari di Bisnis Indonesia, kemudian juga Kontan, Investor Daily, itu semuanya lengkap. Nah, kemudian untuk analisa teknikal dan fundamental, kalau analisa fundamental itu kita ketika menentukan keputusan investasi itu melihat dari laporan keuangan si perusahaan tersebut. Kalau fundamental itu lebih ke laporan keuangannya. Nah, di laporan keuangannya apa sih yang dilihat? Tadi kinerjanya, kemudian rasio keuangannya. Kemudian kalau teknikal itu adalah analisa untuk keputusan investasi menggunakan historical pergerakan harga sahamnya. Makanya di teknikal itu tadi ada chart kan, dan sebetulnya ada pola-polanya yang memang mengulangi pola historikalnya. Seperti itu, Kak Sadik. Dan untuk emosional itu biasanya saham itu kan ada yang namanya psikologis pasar ya, dimana kalau ada satu berita atau isu nih yang belum pasti kejadiannya, dan itu sudah menyebar di seluruh kalangan. Misalkan si perusahaan A katanya dia mau bagiin dividen yang dividen yield-nya itu sekitar 50%.
kan padahal si perusahaan tersebut belum mengeluarkan informasi secara resmi ya, tapi isu-isunya itu sudah mulai beredar. Nah, dari situlah ada yang namanya emosional. Jadi ada kita sebagai investor akan condong membeli saham tersebut karena isu tadi. Biasanya seperti itu ya. Apalagi kan ada yang istilahnya itu buy on isu, kemudian sell ketika beritanya udah keluar. Jadi mungkin teman-teman suka lihat ya, kadang isunya udah beredar, sahamnya isunya aja belum tahu nih benar apa enggak, tapi sahamnya kok naik terus nih ya karena isu tadi. Nah, padahal tuh belum pasti dia akan melakukan sesuai gosip yang beredar tersebut atau tidak. Makanya itu tadi saya bilang teman-teman tuh harus yang namanya rajin membaca biar up to date. Nah, kemudian biasanya kalau ada satu saham nih tiba-tiba volume penjualannya itu, pembeliannya itu cenderung tinggi, biasanya yang lainnya itu akan melihat saham tersebut. Kok tiba-tiba nih saham yang beli banyak sih? Biasanya ada orang yang ikut-ikutan juga beli, saya ikut beli juga lah. Nah, itu ya yang namanya emosional. Itu biasanya sih untuk spekulatif sih untuk seperti itu tuh emosional tuh lebih ke seperti itu. Seperti itu Kak Syadik. Pas. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya untuk Kak Sodik. Oke, selanjutnya, aduh Ibu ini pertanyaannya banyak banget. Ternyata teman-teman sangat excited di acara ngetes saham kali ini. Saya bacain yang ada di kolom chat dulu ya, Bu. Ada dari Arif Rizky IN Pekalongan. Izin bertanya Kak, untuk memilih saham yang sektornya sejenis, bagaimana kita menentukan emiten mana yang terbaik? Lalu menanggapi event Windows Dressing di bulan Desember nanti, kira-kira sektor apa sih yang saat ini masih murah untuk dibeli dan yang bisa naik tajam saat window dressing nanti? Sekian, terima kasih. Silahkan, Bu. Ini menarik ya. Ini berarti udah mulai trading saham nih kakaknya. Baik, bagaimana membedakan atau memilih saham yang sektornya sama, itu teman-teman bisa lihat dari PE, kemudian PBV-nya. Kan tadi saya sudah kasih tahu ya gimana caranya melihat kinerja keuangan rasio PE PBV dari semua emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di Monthly statistik tadi. Nah, itu bisa dipilih tuh PE-nya yang paling kecil siapa saat ini, tapi lagi-lagi dilihat biasanya ada yang PE-nya kecil tapi dia kinerjanya juga cukup bagus. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, mungkin bisa diambil perusahaan-perusahaan yang big cap gitu kan. Kita pilih nih PE-nya yang masih murah tuh siapa. Kalau misalkan di sektor perkebunan ada Ali, LSIP, SSMS, itu bisa dilihat PE terkecilnya tuh siapa. Kemudian ada berita-berita up to date yang menarik nggak tentang si perusahaan tersebut. Biasanya kalau mau melihat atau membandingkan mau milih yang mana sektornya sama, itu adalah pakai PE dan PBV. Semakin kecil PE atau PBV suatu perusahaan itu menunjukkan saham tersebut masih cenderung murah, jadi boleh masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Nah, PBV juga sama seperti PE, semakin kecil itu artinya semakin murah dapat dikatakan kondisi saham tersebut, dan sebaliknya semakin besar PE maupun PBV itu menunjukkan harga saham tersebut semakin mahal. Atau kalau mau lebih detailnya lagi, kalau udah tahu nih PE-nya yang mana yang paling kecil dari beberapa perusahaan di industri yang sama, dapat nih satu perusahaan yang paling kecil PE-nya, terus teman-teman bisa breakdown lagi atau bisa lebih rinci lagi. Selama 5 tahun terakhir itu PE dia tuh ada di berapa sih? Nah, untuk di PE tahun ini tuh kira-kira lebih kecil apa lebih rendah dibandingkan 4 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakangnya. Seperti itu. Dan untuk terkait window dressing ini cukup menarik ya, karena memang ada yang namanya window dressing, itu kondisi di mana beberapa emiten memoles laporan keuangannya biar bagus ya, dan biasanya itu terjadi di kuartal 4 atau akhir tahun. Dan window dressing ini biasanya dilakukan atau terjadi ya, itu di saham-saham konstruksi biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin dengan kondisi seperti ini yang tengah pandemi, memang beberapa emiten konstruksi kan kalau teman-teman yang udah trading saham bisa dilihat ya, penurunannya cukup signifikan seperti saham Waskita, Wijaya Karya, PT PP,
Nah, dengan kondisi yang memang sudah turunnya cukup dalam harga sahamnya, teman-teman bisa lihat di antara emiten tersebut atau emiten konstruksi tersebut ini mana sih emiten konstruksi yang masih cukup bagus secara keuangannya dari laba bersih maupun pendapatannya, dan juga dari segi hutangnya mana nih yang lebih bagus. Dan kemudian teman-teman lihat juga kondisi di Indonesia saat ini, vaksinasi sudah terus berjalan ya, dan lancar juga. Kemudian juga pandemi di Indonesia saat ini sudah mulai menurun ya, penurunan kasus sudah mulai terjadi. Dan kalau kita lihat dari secara global pun dan dalam negeri, beberapa perusahaan atau kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik. Jadi memang mungkin ya ada potensi memang konstruksi ini bisa kembali memperbaiki kinerja keuangannya ya. Memang di tahun 2021 ini masih belum terlihat karena kita masih terhalang. Kemarin ada PPKM darurat yang kembali diberhentikan kembali kegiatan mobilisasi, salah satunya kegiatan konstruksi. Nah, mungkin dengan sekarang yang lebih longgar itu bisa menjadi katalis positif untuk saham-saham konstruksi. Walaupun memang kalau dilihat secara kinerja masih belum terlihat nih. Nah, saya juga tertarik ke saham-saham perbankan. Saham-saham perbankan yang big cap ya, khususnya itu juga sudah cukup bagus ya. Apalagi ada beberapa saham big cap atau saham-saham yang berkapitalisasi besar, itu cenderung murah sahamnya saat ini secara PBV. Kalau perbankan teman-teman bisa lihat di PBV-nya. Seperti itu sih yang cukup menarik ya untuk emiten-emiten yang saat ini. Apalagi coal juga kan kalau kita lihat harga batu bara beberapa waktu ini terus mengalami kenaikan dan masih berlanjut ya kenaikannya untuk saham coal karena menjelang musim dingin di akhir tahun nanti. Jadi itu mungkin bisa memberikan insight ya atau bukan masukan sih, view. Kalau dari saya sih itu beberapa sektor yang memang masih menarik sampai dengan akhir tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anissa. Semoga pertanyaannya terjawab. Dan sekarang sesi tanya jawab masih ada waktu 4 menit lagi. 3 menit lagi nih Bu. Saya izinkan ke peserta yang raise hand dulu. Ada Virginia, silahkan untuk menyalakan kamera dan mic-nya. Baik Kak, perkenalkan nama saya Virginia Subakti dari jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi, asal dari Medan. Saya ingin bertanya Kak, ketika saya beli saham, saya nggak memeriksa laporan keuangannya gitu Kak. Saya cuma melihat diagram-diagram yang seperti yang tadi Kak. Terus satu lagi mana yang apakah saya melihat teman-teman saya Kak, dia beli saham, ketika harga saham sedikit naik, dia langsung jual gitu Kak. Terus mana lebih efisien saham jangka pendek daripada saham jangka panjang Kak? Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus nih karena juga kadang suka banyak yang bingung ya. Kira-kira enaknya mana sih trading atau investasi? Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau trading memang kita membutuhkan waktu yang lebih untuk memantau sahamnya. Biasanya trading tuh kayak bisa mingguan, kita beli di hari Senin, jual di hari Minggu, atau bisa juga harian juga bisa, naik beberapa poin kita jual, itu namanya trading. Sebenarnya nggak salah juga kalau memang jiwa dari investor muda ini memang trading, tapi kan ada beberapa investor yang memang dia menghindari resiko, dia belum menyiapkan mental untuk melihat fluktuasi harga ya. Karena kan kalau trading juga kita harus siap untung dan rugi ya. Apalagi trading saham dalam waktu cepat. Memang kalau untuk trading biasanya yang digunakan itu analisa teknikal. Tapi alangkah baiknya kita juga tahu setidaknya perusahaan apa yang kita beli. Nggak cuma karena chartnya bagus, kita beli tanpa kita tahu ini perusahaan apa. Takutnya tiba-tiba ada berita yang tidak mengenakan, itu tiba-tiba sahamnya anjlok atau turun dalam, kan kita yang rugi ya, apalagi sampai dengan dia auto reject bawah. Jadi sebenarnya nggak ada salah antara teman-teman mau trading atau dengan investasi. Yang penting teman-teman harus tahu tekniknya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman mau investasi dan trading, teman-teman harus tahu pokoknya
teman-teman tuh mau beli saham apa, pakai analisa fundamental maupun analisa teknikal. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa lihat kondisi kinerja keuangan si perusahaan itu di aplikasi RTI Bisnis, teman-teman. Nah, di RTI Bisnis teman-teman bisa lihat tuh gimana labanya si perusahaan, ada asetnya, itu biasanya ada di bagian teman-teman ketik aja kode sahamnya apa di RTI, mungkin teman-teman yang udah punya bisa dilihat atau dibuka RTI-nya, atau teman-teman yang belum download RTI Bisnis itu juga teman-teman bisa lihat, itu cukup bagus juga karena di RTI ini kayak semuanya tuh terangkum gitu. Ada dari mulai chart-nya, kemudian juga ada laporan keuangannya, kemudian juga ada beritanya, itu di RTI itu biasanya lengkap. Jadi teman-teman bisa lihat tuh di RTI ada di bagian finansial, teman-teman bisa lihat tuh kinerja keuangannya seperti apa. Nah, baru teman-teman bisa lihat chart-nya, apakah dia ada, kan di teknikal juga banyak ya, tadi yang saya ajarkan baru trend line, itu masih ada lagi yang namanya pattern, dan juga ada yang namanya indikator modern seperti stokastik. Mungkin teman-teman yang trading udah familiar dengan istilah stokastik, RSI, MACD, seperti itu. Jadi nggak ada salah kalau teman-teman emang jiwanya trading dan memiliki keberanian yang lebih, itu nggak apa-apa, karena kan memang kita untung, apalagi itu harian dilakukannya atau mingguan, memang cukup menarik. Tapi kayak lagi kalau trading kan memang kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memantau pergerakan saham tersebut. Nah, kalau investasi kan kita kayak beli satu saham, kita tahu kinerja dia bagus dan prospek ke depannya bagus, kita keep saham tersebut. Nah, terus kita dapat apa sih kalau nge-keep doang? Kita dapat yang namanya dividen, teman-teman, kalau investasi. Nah, dividen ini adalah uang cuma-cuma yang diberikan si perusahaan kalau si perusahaan dalam kondisi untung. Jadi kalau teman-teman megang saham BCA misalkan, kemudian BCA tahun 2020 tuh masih ada untung. Nah, BCA ngebagiin dividen untuk para pemegang sahamnya. Tiba-tiba ada cash masuk ke RDN kita, itu namanya dividen. Kalau investasi itu lebih ke situ. Nanti dijualnya ketika ketika beberapa tahun yang akan datang. Biasanya kalau orang yang berinvestasi memang nggak cukup waktu yang banyak untuk melihat chart tiap hari gitu kan. Beda dengan orang yang trading. Kalau trading kan kita harus memperhatikan terus nih chart dan pergerakan harga sahamnya yang sangat fluktuatif itu ya. Itu sih sebenarnya. Bisa tanya sedikit lagi, Kak? Iya, Pak. Iya. Saya kan mau coba saham jangka panjang, Kak. Terus umpamanya saya udah percaya gitu sama perusahaannya gitu kan, Kak. Terus saya beli sahamnya, terus saya tinggal mungkin selama 2 tahun gitu, Kak. Apakah ada kemungkinan uang saya akan hilang atau apa yang akan terjadi gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Iya, untuk kalau kita ngikip saham nggak akan hilang kan uang kita, karena kan teman-teman ada yang namanya platform online tradingnya ya. Jadi teman-teman bisa terus cek atau terus lihat, dan karena kan juga transaksi saham tuh diawasi oleh otoritas jasa keuangan, jadi aman, nggak akan tiba-tiba hilang uangnya seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, baik. Semoga pertanyaannya sudah terjawab. Dan waktu sesi tanya jawab sudah lebih dari 15 menit, berarti tandanya yang tadi itu pertanyaan terakhir ya, Bu. Ngetes saham sekarang kayaknya teman-teman sangat excited ya, Bu. Banyak banget pertanyaan yang nggak terjawab. Karena di kolom chat numpuk pertanyaannya nih, saya mohon maaf karena waktu yang terbatas. Teman-teman boleh nanti ikut ngetes saham part-part selanjutnya, dan semoga pertanyaan nanti bisa terjawab. Terima kasih kepada Bu Anissa atas penyampaian materinya dan sesi diskusi yang berlangsung sangat interaktif. Kepada Bu Anissa, tolong jangan meninggalkan room dulu, karena nanti di akhir kita ada penyerahan kenang-kenangan sertifikat dari KSPM Unsil ya, Bu. Dan sebelumnya teman-teman kayaknya udah pada mulai ngantuk nih. Sebelum menutup acara kita ice breaking dulu, dan teman-teman nanti ice breaking ini hadiahnya, maka teman-teman harus mengikutinya dengan semangat ya. Untuk link absensi, boleh langsung diisi di kolom chat, sudah di-share link absensi, dan ada sosial media KSPM Unsil. Boleh teman-teman ingin follow sosial medianya, karena nanti di sana kita banyak nge-share pengetahuan-pengetahuan dan insight-insight tentang saham. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, juga semoga dengan mengikuti sosial media KSPM nanti bisa terjawab.
Baik, untuk memulai sesi ice breaking, boleh? Apa sudah siap? Oke, ditunggu dulu ya teman-teman, sambil nunggu boleh absennya diisi dulu. Untuk mendapatkan sertifikat buat teman-teman yang isi absen aja ya. Sama siap-siap karena ice breaking ini yang menangnya akan mendapat giveaway dari KSPM Unsil. Di ice breaking ini nanti kita main game dari Kahoot, teman-teman, untuk disiapkan. Silahkan. Nah, udah ada nih teman-teman, boleh masuk ke Kahoot dan masukin game pin 6958768. Caranya bisa searching dulu di search engine masing-masing www.kahoot.int, masuk dan masukin game pinnya buat bisa main bareng-bareng di sini. Oke, udah ada peserta-peserta yang masuk nih. Udah ada Hilal, ada Aditya, ada Zaki, ada M. Zufri, ada Klo. Siapa nih, Klo? Untuk teman-teman, silahkan ditunggu. Kita bisa mainnya ramean. Dan yang menang nanti akan dapat giveaway spesial dari KSPM Unsil. Oke, ada Sinta, ada Dini, ada Nabila, ada Ruby, ada Wisa Lemur 62, ada Zaki, ada Yoi, ada Syabik, ada Resti, Sarmila, Kamel. Wah, udah banyak nih teman-teman. Mana linknya mana? Boleh masuk ke caranya ke www.kahoot.it, kemudian masukin game pin yang ada di layar. Ada 6958768. Buat teman-teman yang belum masuk, silahkan kamu tunggu dulu. Ada Rika, ada Reski, ada Farel, Nirma, Aprianti, Salwa, ada Alfian, ada Taylor Swift, ya ampun. Ada Jaka, ada Rudi, ada Miftah. Ada anak, ada 46 peserta, 47. Teman-teman yang lainnya yang mau masuk boleh, masih saya tungguin. Ada 63 peserta nih. Ayo boleh yang masih mau masuk. Teman-teman yang masih mau masuk dan masih belum bisa masuk, boleh coba ketik https:// Mana linknya? Coba kirim dulu. Oke, boleh, linknya sudah dikirim di kolom chat. Masuk ke Kahoot, teman-teman boleh masukin game pin 6958768 ya.
mulai di 14.35 dan sekarang 14.34. 1 menit lagi buat teman-teman yang boleh masuk, silahkan. Nanti teman-teman yang memenangkan game Kahoot ini akan mendapat giveaway dari KSPM. Oke, udah 14.35, ada 86 peserta. Boleh kayaknya kita langsung mulai saja ya. Operator gimana? Oke, langsung kita mulai aja ya. Siap-siap semuanya, 3, 2, 1. Wow, di sini udah ada yang masuk 14 jawaban merah dan yang benar hanya ada 8 orang. Nggak apa-apa. Masih ada banyak pertanyaan selanjutnya buat teman-teman yang belum jawab. Sementara Oke, sementara skor tertinggi ada di Naufal Ahmad F 1294. Oke, sekarang ada Hila Al-Ambia di urutan pertama dengan skor 1542. Boleh next? Pertanyaan selanjutnya, hak memesan efek terlebih dahulu disebut juga ada waran, opsi, right, dan reksadana. Oke, ada 8 orang yang jawab pertanyaan benar. Nah, Hilal Al-Ambia masih memimpin. Silakan di next. Berikut yang bukan merupakan pendekatan dalam analisis fundamental, yaitu ada top-down analysis approach, industry analysis approach. Oke, yang benar ada technical analysis approach. Ada 16 orang yang menjawab benar. Silakan di next. Jika harga suatu saham emiten lebih murah dari nilai intrinsiknya, bisa disebut overvalue, even value, undervalue. Wow, undervalue jawabannya dan ada 35 orang yang menjawab benar. Silakan di next. Untuk apa yang dimaksud dengan de-risk? Ini udah dibahas tadi. Jawabannya harga saham turun, ada 22 orang. Dan skor masih dipimpin sama Hilal Al-Ambia dengan 4.970. Boleh di next. Satu lot saham berjumlah berapa nih? 100, 300, 500, atau 1000? Iya benar, ada 100 lembar saham. Ada 29 orang yang jawab benar. Skor tertinggi masih dipegang oleh Hilal Al-Ambia. Oke, kayaknya Hilal masih
ada di posisi teratas nih. Ada pertanyaan selanjutnya. Suatu papan pencatatan yang disediakan oleh BI untuk mencatat saham-saham emiten perusahaan skala menengah. Ada indeks papan pengembangan jawabannya. Ada 22 orang yang mau menjawab benar. Boleh di next. Wah, Hilal masih memegang skor tertinggi. True or false? Saham preferred merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan, yaitu antara obligasi dan saham biasa. True, false? Iya, benar. Jawabannya true, dan ada 38 orang yang menjawab benar. Wow, streak of 10 ada jawaban dari Hilal Al-Anbiya, masih memimpin. Pertanyaan ke-12 dari 15 yang termasuk lembaga penunjang pasar modal kecuali di administrasi efek, kustodian, wali amanat, atau pemeringkat efek nih, teman-teman. Oke, Bursa Efek Indonesia berlokasi di Surabaya. True or false? Jawabannya false. Ada 23 orang yang jawab benar. Oke, pertanyaan ke-14 dari 15. True or false? Analisa fundamental ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada saham. Jawabannya false, dan ada 14 orang yang menjawab benar. Masih ada Hilal yang memimpin dengan skor tertinggi. Oke, next. Pertanyaan terakhir, 15 dari 15, ada saham dari perusahaan yang memiliki reputasi nasional, baik dari sisi kualitas, kemampuan, serta kehandalan adalah speculative stock, growth stock, income stock, atau blue chip stock. Jawabannya blue chip stock atau saham blue chip. Oke, ini ada pemenang ketiga kita, ada Ira. Pemenang kedua Geritzun, dan pemenang ada Hilal Al-Anbiya. Oke, nice try teman-teman. Sekarang berarti kita udah tahu pemenang dari Kahoot ini ada Hilal Al-Anbiya. Kepada Hilal Al-Anbiya boleh nanti menghubungi Humas KSPM Unsil. Nanti disampaikan di grup peserta. Oke, seru banget ya teman-teman. Tadi main game di Kahoot-nya, mungkin ada beberapa peserta yang pakai HP, katanya nggak muncul pertanyaannya. Sabar ya, belum beruntung. Nanti di next acara, semoga semuanya bisa ikut main. Dan yang belum bisa menang, semoga nanti di next acara bisa menang. Untuk pemenang gamenya, ada Hilal, nanti dihubungi oleh humas kami. Dan buat teman-teman yang belum absen, jangan lupa isi link absen, karena link absen itu akan buat teman-teman yang bisa dapat sertifikat. Kemudian kalau ingin mengikuti acara-acara kami selanjutnya, teman-teman bisa follow sosial media KSPM Universitas Siliwangi yang udah di-share di link chat tadi, di kolom chat maksud saya. Baik, selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada pemateri, kepada operator mohon untuk di-share-kan. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa Septi Wijaya. Saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materi pada hari ini, atas partisipasinya dalam kegiatan webinar ngetes saham part 1. Ini ada kenang-kenangan dari kami, Bu, ada sertifikat dari KSPM. Mohon untuk diterima. Terima kasih, Kak Cindy, panitia KSPM Unsil, terima kasih banyak.
Oke, baik. Alhamdulillah. Ngetes saham kali ini, pemaparan materi yang sangat menarik oleh Bu Anissa dan sesi diskusi, tanya-jawab, sampai game sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Anissa yang telah membagikan ilmu dan insight-nya kepada kami, teman-teman investor muda semuanya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat kita semua dalam berinvestasi. Terima kasih kepada teman-teman investor muda yang sudah hadir dalam acara kali ini, yang sudah sangat antusias mengikuti ngetes saham part 1. Terima kasih kepada teman-teman panitia semuanya. Oke, sebelum menutup acara, saya kembalikan kepada Teh Dea sebagai MC. Silakan Teh Dea. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Sini Asilsari yang telah membantu penyampaian materinya. Wah, teman-teman gimana nih tadi materinya yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih banyak kepada Kak Anissa Septiwijaya yang telah memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih banyak Kak Anissa dan juga Kak Cindy yang menjadi moderator yang sangat-sangat seru ya. Apalagi tadi kita ada game ice speaking, ada Kahoot, di mana tadi kita ada satu pemenang, ada pemenangnya kepada Hilal Al-Ambia. Selamat, nanti silakan hubungi Humas di grup. Oke, baik teman-teman, di sini rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui dari mulai pembukaan sampai sekarang. Dan buat teman-teman jangan lupa nanti kami sudah meng-sharekan sosial media kami di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa lihat di sana yang tadi juga kan pertanyaannya juga bejibun banget, banyak banget. Nanti boleh coba DM nih ke Instagramnya KSPM Unsil. Takutnya dari teman-teman masih penasaran dengan pertanyaan yang belum terjawab, mungkin seperti itu. Dan juga teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Reliance Sekuritas _tasik, maksud saya. Di sana teman-teman kalau mau buka rekening saham boleh tuh di Sekuritas Reliance Tasikmalaya seperti itu. Oke, di sana juga ada YouTube-nya. Nanti kita recordnya ini kita share di YouTube ya teman-teman. Ada LinkedIn dan juga Spotify-nya. Nah, di sana kita selalu upload nyibir investasi dan teman-teman bisa mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman KSPM lainnya di sesi nyibir investasi yang di sana tuh ngomongin tentang saham dan lain sebagainya ya, sekitaran pasar modal lah seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita sudah di akhir acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Lisutiana dan juga jajarannya, kepada tamu undangan yang telah menghadiri acara ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Anissa Septiwijaya yang telah memberikan informasi dan materi yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Kak Sindinia selaku moderator pada acara kali ini. Di sini saya Desa Yagata pamit undur diri. Semoga nanti kita bertemu di acara-acara KSPM Unsil selanjutnya. Baiklah teman-teman, akhir kata dari saya terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Teman-teman boleh rekomendasi dulu. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan ngetes saham part 1. Boleh teman-teman semua di-on-kan kameranya. Oke. Yang belum silakan. Oke, buat teman-teman langsung aja ya. Udah banyak yang on-cam. Semuanya siap-siap. Saya hitung langsung. 1, 2, 3. Gimana, operator? Udah? Udah semua atau belum? Boleh deh satu kali lagi. Boleh satu kali lagi, gaya bebas semuanya. Langsung saya hitung aja ya. 1, 2, 3. Oke.
Gimana untuk tim dokumentasi? Udah aman? Oke, cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di acara ngeteh saham part 1 KSPM ini. Untuk kedepannya kita akan ada part-part selanjutnya semoga, dan banyak lagi acara yang akan diselenggarakan oleh KSPM Universitas Siliwangi. Stay tune sosial media kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke teman-teman, boleh meninggalkan room Zoom-nya.